Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ayu Andriani, NIM 20203336 dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. PowerDroid merupakan salah satu media pembelajaran dengan memanfaatkan PowerPoint dan Android untuk menjadi sebuah media yang utuh dan interaktif. Di mana pada aplikasi yang saya buat ini dibuat dengan mengaplikasikan antara PowerPoint, iSpring, dan website to APK untuk dapat menjadi sebuah aplikasi yang utuh. Sekarang kita buka langsung pada aplikasinya. Kita lihat. Oke, ini dulu. Nah, ini merupakan tampilan awalnya. Lalu kita klik tombol Start. Ini merupakan halaman judulnya. Lalu kita klik tombol panah Next, ini yang di pojok bawah. Sekarang kita masuk ke bagian menu. Di dalam menu ini terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator, tujuan, motivasi, prasyarat, materi, latihan, simpulan, dan ada petunjuk. Pada aplikasi media pembelajaran interaktif yang saya buat ini, yaitu mengenai pembagian bilangan bulat. Untuk mengetahui isi dari menu-menu ini, kita bisa mengeklik pada masing-masing ikonnya. Yang pertama, kita ke bagian petunjuk dulu. Nah, ini merupakan tampilan dari petunjuk, di mana di sini jika kita mengeklik tombol Start itu untuk memulai program, lalu tombol Home untuk kembali ke menu utama, lalu tombol Next untuk lanjut ke halaman selanjutnya, tombol Back untuk kembali ke halaman sebelumnya, dan tombol Exit untuk mengakhiri program ini dan kembali ke halaman awal. Oke, kita klik ke Home lagi untuk kembali ke menu utama. Oke, sekarang kita klik pada kompetensi inti. Kita masuk ke halaman kompetensi inti, di mana kompetensi intinya bisa kita baca di sini dan kita lihat ada 4 poin. Poin pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleransi dan gotong royong. Kemudian santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan di tempat ia bermain. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan pelajaran di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kita kembali ke menu utamanya, ke home. Selanjutnya kita ke kompetensi inti dan indikator. Pada halaman ini terdapat kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi pengetahuan dan keterampilan, di mana pada kompetensi pengetahuan yaitu menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan positif dan negatif. Indikatornya menjelaskan hasil pembagian bilangan bulat positif dan negatif. Yang kedua, kompetensi dasarnya yaitu kompetensi keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pembagian yang melibatkan bilangan bulat positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari. Kita kembali ke menu utamanya. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, setelah diberikan penjelasan, siswa mampu untuk menjelaskan secara individu sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua, setelah diberikan permasalahan, siswa mampu memahami permasalahan, kemudian menyelesaikannya secara tepat. Yang ketiga, setelah diberikan beberapa kasus, siswa mampu menganalisis kasus tersebut, memahami kasus, dan memecahkan kasus secara tepat. Kembali ke menu. Selanjutnya ada motivasi. Ini tampilan pada motivasi. Mangga muda berjumlah 5, ditaruh meja dihinggapi lalat. Mari kita bersama-sama belajar tentang pembagian bilangan bulat. Sebelum kita belajar, yuk teman-teman kita bernyanyi bersama. Untuk itu kita klik tombol next. Ini lirik lagunya. Untuk memutar lagu atau musiknya, klik icon speaker. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi. Sungguh senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk kita nyanyi, hey! Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi. Sungguh senang. Oke, sudah. Sekarang kita kembali. Selanjutnya kita ke prasyarat. Klik. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Profesor Robert. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, di sini saya akan menemani kalian belajar tentang pembagian bilangan bulat. Kita klik tombol next. Ini untuk menu selanjutnya. Di sini ada pertanyaan. Ayo menjawab pertanyaan berikut ini. Apa nama makanan di bawah ini? Ya, jika kita klik pizza, akan tampilan
jika kita menjawabnya benar. Kita klik next. Oke, ini di halaman selanjutnya. Kita klik next. Ini contoh soal. Selanjutnya, ayo mengingat. Nah, di sini akan dijelaskan sedikit mengenai bilangan bulat, di mana bilangan bulat itu merupakan himpunan bilangan yang terdiri atas himpunan bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan angka 0. Contoh dari bilangan bulat positif yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh bilangan 0 yaitu 0 itu sendiri. Kemudian ada contoh bilangan bulat negatif meliputi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan bulat bernilai positif disebut sebagai bilangan asli. Kemudian gabungan bilangan 0 dan bilangan asli disebut sebagai bilangan cacah. Bilangan asli terdiri atas 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu bilangan cacah terdiri atas 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita kembali ke menu home. Setelah prasyarat, kita ke materi. Di sini tampilannya yang pertama, apakah teman-teman sudah tahu mengenai pembagian bilangan bulat? Jika belum, yuk kita belajar bersama-sama, pasti menyenangkan. Untuk lanjut, kita klik tombol start. Pada halaman materi yang pertama ada pengertian pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat merupakan operasi kebalikan dari perkalian bilangan bulat. Jika A, B, dan C bilangan bulat dan B faktor A dan B tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B sama dengan C dan A sama dengan B dikali C. Kita klik next. Konsep pembagian bilangan bulat. Hasil bagi dua bilangan bulat yang mempunyai tanda sama selalu positif. Kemudian hasil bagi dua bilangan bulat yang mempunyai tanda yang berbeda nilainya negatif. Kita klik. Oke, di sini ada penerapan dari konsep. Agar kalian lebih paham mengenai konsep pembagian bilangan bulat, sekarang kita coba untuk menerapkannya. Untuk mengetahui hasil dari angka-angka ini, klik tombol penjelasan. Di sini, setelah kita klik akan muncul penjelasannya seperti ini. Pola tandanya yaitu jika positif dibagi positif hasilnya positif, kemudian positif dibagi negatif hasilnya negatif, negatif dibagi positif hasilnya negatif, dan negatif dibagi negatif hasilnya akan positif. Klik next. Di sini ada sifat-sifat dari pembagian bilangan bulat. Ada 3 sifat yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat tutup. Jika kita ingin kembali ke materi sebelumnya tadi, kita klik tombol back yang ada di bawah. Kita akan dibawa kembali pada penerapan konsep. Terus kita klik lagi ini. Nah, seperti ini. Oke,
kita kembali ke setelah materi. Sekarang kita ke latihan. Ini merupakan tampilan awal dari latihan soal. Setelah belajar dengan Profesor Robert, kalian pasti sudah paham mengenai pembagian bilangan bulat, bukan? Nah, untuk itu sekarang kita berlatih dengan menjawab soal berikut. Untuk mulai latihan soal, klik tombol Start. Ini merupakan soal yang pertama. Sekolah Dasar Permata Indah akan membagi 6 tas kepada 3 siswa berprestasi. Masing-masing siswa mendapatkan bagian yang sama. Berapakah tas yang diterima oleh masing-masing siswa? Oke, kita bisa memilih opsinya di sini. Kita coba ke D. Salah. Kita coba lagi ya. Klik tombol coba lagi. Nah, coba kita ke A. Dan benar. Di sini jika benar ada pembahasan dari soal tersebut. Selanjutnya kita klik tombol next untuk ini soal yang kedua. Karena sedang baik hati, Bu Lastri ingin membagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Lastri adalah 12 kue, sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 3 orang. Jika Bu Lastri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Kita bisa memilih jawabannya. Kita pilih misalkan B. Kita coba lagi. Ternyata benar. Di sini juga terdapat penyelesaiannya, yaitu dengan cara membagi kue dengan banyaknya tetangga yang akan diberi kue, yaitu 12 dibagi 3 sama dengan 12 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0, dimana 12 dibagi 3 itu ada 4. Bisa mendapatkan 4 jika kita mengurangi 12 itu dengan angka 3 hingga menghasilkan angka 0-nya. Jadi, banyaknya kue yang diterima setiap tetangga ada 4 kue. Nah, sekarang kita klik lanjut. Ya. Ini soal yang ketiga. Ya, di sini ada Tari memiliki 27 permen. Lalu ia ingin membagikan permen itu ke Riani, Anto, dan Tari sama rata. Berapakah masing-masing banyak permen yang diperoleh mereka? Klik penyelesaian untuk melihat ini merupakan penyelesaian dari soal ketiga. Ini bisa kalian baca. Lalu kita klik next. Soal yang keempat, di sini merupakan penerapan dari konsep tadi. Tentukan hasil dari pembagian bilangan bulat berikut ini dengan menggunakan konsep pembagian bilangan bulat. Klik penyelesaian. Penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Oke, kita klik tombol back. Kita akan latihan soal sebelumnya, yaitu kembali ke nomor 3. Nah, di sini tadi ada ikon angka 1, 2, 3, dan 4 yang ada di sebelah kiri. Ini jika kita
klik akan kembali ke latihan soal yang ingin kita lihat. Misal angka 1. Kita akan dibawa ke latihan soal pertama. Juga seperti itu. Dan 3, 4. Oke. Sekarang kita kembali ke setelah latihan soal, sekarang kita ke kesimpulan dari materi pembagian pada bilangan bulat, yaitu di mana pembagian bilangan bulat merupakan operasi kebalikan dari perkalian bilangan bulat. Jika A, B, dan C bilangan bulat dan B faktor A, sedangkan B tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B sama dengan C, A sama dengan B dikali C, dan C dibagi B sama dengan A. Sifat-sifat dari operasi pembagian yaitu tidak asosiatif, tidak komutatif, dan tidak tertutup. Jika kita mengeklik tombol home, kita akan kembali ke home. Dan jika kita klik tombol exit atau tanda silang yang ada di sebelah kanan, kita akan kembali ke halaman pertama. Oke, kita coba klik. Oke, demikianlah review dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kurang lebih dari materi yang saya sampaikan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.